Ada, gue mau cerita lagi hari ini. Soal susahnya jadi orang tua di Indonesia. Kenapa gue bilang susah? Karena di lingkungan anak-anak muda zaman sekarang kayaknya urakan banget di Indonesia. Kalau dilihat dari media. Siswa kelas 12 menjadi korban. Di SMA Binus School Simpruk, Keberlama, Jakarta Selatan naik ke tahap ini. Awal masuk Binus School Simpruk itu tidak punya teman, tidak punya siapapun. Viral di media sosial. Selamat datang di Ruang Cerita, konten yang gue bikin buat gue ceritain hal-hal yang gue lihat atau gue rasain. Disclaimer dulu kenapa gue bikin konten ini. Karena ketika gue ngelihat sesuatu atau gue ngerasain sesuatu, itu bawaannya gue pengen cerita ke temen gue, temen deket gue. Cuma kadang kita dibenturin sama kondisi-kondisi yang buat kita tuh nggak bisa ketemu sama teman dekat kita, entah karena kesibukan atau ada kegiatan yang lainnya atau bekerja, kuliah dan lain-lain kan. Dan selain keterbatasan waktu, sebenarnya kalau dipaksain bisa aja. Cuma kayak gue ngerasa badan gue udah jompo, udah jarang banget bisa buang energi kayak dulu gitu. Cielah, kayak udah ngerasa umur 40 tahun anjing. Cuman emang ya gitulah adanya. Dan jadilah ruang cerita ini. Oke, back to the topic. Susah jadi orang tua di Indonesia, kenapa? Gue nggak tahu sih, apa emang karena gue yang terlalu ngikutin kasus bullying di Twitter, makanya kenapa Twitter gue isinya bullying mulu. Dan gue tahu mungkin di beberapa dari kalian isi konten Twitter kalian kalau nggak ngomongin selebgram, isinya bokep. Jadi di sepanjang tahun 2023, itu gue ngikutin kasus bullying di Indonesia bahkan sampai saat ini. Dan ada yang menyebabkan kematian. Nah, dari situ gue ngebayangin gimana posisi gue di saat jadi orang tuanya si korban atau jadi orang tua di lingkungan si korban deh. Gue nggak tahu ini emang habit di beberapa lingkungan atau budaya lama yang nggak bisa hilang. Cuman yang gue maksud budaya lama tuh gini, mungkin kita juga pernah ngalamin soal perundungan ini yang kita sebut sebagai penataran namanya dulu. Kalau zaman dulu ya, tujuannya itu biar lebih hormat atau lebih bisa menghargai yang lebih tua. Tapi zaman dulu ya, itu terbukti walaupun mungkin lebih parah dan sialnya itu nggak ke expose media. Realitanya anak-anak tahun 2000-an ke bawah itu lebih bisa menghargai atau beradab ke yang lebih tua. Menurut gua ya, ini riset gua, tapi yang gua lihat di lapangan sih kayak gitu. Dibanding dengan anak-anak zaman sekarang yang lahirnya tahun 2000-an ke atas lah. Yang baru iya mungkin sekarang umurnya ya dari 19 sampai 23-an lah. Gue nggak bilang semuanya itu songong ya. Anak muda zaman 2000-an ke atas itu gue nggak bilang semuanya songong, tapi adabnya emang kurang aja. Dan rata-rata pembelaannya tuh, oh ini zaman modern bro, nggak bisa disamain kayak zaman dulu. Masalah adab dan menghargai yang lebih tua, ya harusnya dibawa sampai kapanpun. Gak usah beda-bedain zaman gitu maksudnya. Ngerti nggak poinnya? Ngerti lah ya. Dan maksud gue tuh gini loh, buat yang muda yang sekarang nih, nggak tahu lu nonton apa enggak video ini, nyimak apa enggak video ini, iya nggak usah sok pinter gitu. Poinnya kayaknya emang ya lu harus dengerin yang lebih tua. Mau itu cuma ngebual atau bercanda atau kesannya cuma ngeremehin atau ngerendahin kita. Yang jelas beberapa segelintir omongan dia terkait nasihatin kita itu ada jelas adanya gitu. Itu pasti dari pengalamannya dia. Jadi ya lu dengerin aja karena mereka orang itu nelen pahitnya hidup tuh lebih dulu daripada kita. Dan faktanya, ini orang yang lebih tua dari kita itu sebenarnya pengen ngomong gini ke anak-anak muda zaman sekarang. Lu bandel. Buat apa? Tua nanti gak ada fungsinya kalau bukan cuma jadi bahan ketawaan doang. Ngelihat zaman dulu lu tuh kayak gitu.
gitu doang sih sebenarnya. Pasti jadi jokes deh ketika lu tua terus ngeliat muda, anjing gue kayak gitu dulu anjing, cuman najis banget gitu. Itu udah pasti, men. Dan dari kasus-kasus itu, kasus-kasus bullying di Indonesia, gue kan ngebayangin posisi gue sebagai orang tua juga pasti bakalan khawatir dong. Nah sekarang gue juga udah mulai ngerasain, karena udah ditinggal sama bokap gitu kan, ngeliat adik-adik gue, terutama yang paling kecil nih, baru masuk SMP, pas dia berangkat sekolah tuh kayak, akhirnya gue nanya, gimana di sekolah? Ada yang rese nggak? Kalau ada yang rese, jangan diikutin terus maunya. Kalau emang mau lawan, lawan. Tapi kalau sekiranya nggak mampu lawan, lari aja. Lu ngomong sama gue kalau ada apa-apa gitu. Ya tujuannya sebenarnya supaya dia cerita, ngomong, terus gue bisa ngukur, wah agak beres nih lingkungannya gitu kan. Ya gue sih bertindaknya nggak cuman ke orang yang merecokin adik gue bertindaknya pasti ke pihak sekolah itu gitu. Kenapa ada budaya kayak gitu masih. Cuman ya syukurnya adik gue masih bisa ngefilter lah mana yang bisa jadi temennya, mana yang enggak gitu. Dan semoga kekhawatiran gue atau kekhawatiran kalian juga terkait kasus bullying di Indonesia itu cuma jadi kekhawatiran doang. Dan semoga bullying ini hilang dari Indonesia dan enggak berdampak ke lingkungan terdekat kita. Sekian cerita dari gue. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.